Definisi corporate philanthropy. Corporate philanthropy merupakan kontribusi langsung dari perusahaan untuk amal dalam bentuk uang tunai ataupun jasa. Corporate philanthropy merupakan bentuk CSR tertua dan secara historis menjadi sumber utama untuk dukungan kesehatan masyarakat, lembaga layanan manusia, pendidikan, seni, serta organisasi dengan misi untuk melindungi lingkungan. Karakter filantropi. Karakter filantropi terdiri dari beberapa poin. Pada poin pertama, biasanya perusahaan memilih isu-isu yang mengikat kegiatan filantropinya yang mana sesuai dengan tujuan dan sasaran bisnis perusahaan. Pada poin ini, kami akan memaparkan dari perusahaan Pepsodent. Program Ayo Bantu Sekolahku yang dilakukan oleh Pepsodent telah sejalan dengan sasaran bisnis perusahaan, yaitu tentang kesehatan gigi dan mulut. Program Ayo Bantu Sekolahku dilaksanakan di berbagai sekolah dasar di seluruh Indonesia. Contohnya adalah SD Bitung Jaya 1 Serpong, Kota Tangerang. Adapun program yang dijalankan oleh Pepsodent adalah dengan menggosok gigi bersama, lomba kebersihan kelas, serta gratis pemeriksaan gigi bagi para siswa dan guru yang ada di sekolah dasar tersebut. Pada poin kedua, perusahaan konsisten untuk membangun relasi dengan organisasi nirlaba yang akan didukungnya dalam jangka waktu yang lama. Pada poin ini, kami akan memaparkan program Mega Peduli yang dijalankan oleh Bank Mega, yang mana program ini memberikan santunan kepada kaum duafa dan masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar kantor, dengan cara membagikan paket sembako. Kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, dan kegiatan ini dilakukan mulai dari kantor cabang hingga kantor pusat yang tersebar di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang kurang mampu, serta sebagai bentuk kesadaran diri akan pentingnya untuk berbagi kebahagiaan, terutama di saat-saat tertentu seperti perayaan Idul Fitri. Pada poin ketiga, perlu diketahui bahwa perusahaan dapat memberikan donasi bukan hanya berupa uang tunai saja, melainkan juga dapat berkontribusi dengan sumber daya perusahaan lainnya, seperti kelebihan produk, penggunaan saluran distribusi, dan keahlian teknis. Pada poin ini, kami akan memaparkan contoh dari perusahaan cat, yaitu Avian Brands. Avian Brands melakukan program yaitu dengan memberikan donasi berupa cat mural kepada PAUD-PAUD yang tersebar di Indonesia. Contohnya adalah PAUD Melati yang ada di Medan. PT Avian Brands memberikan cat mural kepada dinding PAUD-PAUD tersebut dengan menggunakan produk sisa perusahaan, yaitu merek Avitex cat tembok. Selanjutnya, terdapat peningkatan minat pada program corporate philanthropy jika perusahaan melibatkan karyawannya secara langsung dalam program filantropinya, baik itu dalam pengambilan keputusan maupun dalam kontribusi lainnya. Dengan begitu, karyawan akan tertarik untuk ikut serta memberikan kontribusi ke program corporate philanthropy yang dilakukan oleh perusahaannya. Corporate philanthropy memiliki 8 tipikal program, yaitu memberikan sumbangan uang tunai, memberikan biaya siswa, memberikan keahlian teknis, menawarkan hibah atau modal, menawarkan penggunaan peralatan, layanan donasi, menjumlahkan produk, dan mengizinkan penggunaan fasilitas dan saluran distribusi. Saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama, memberikan biaya siswa. Contohnya perusahaan Jarum. Jarum memberikan program beasiswa, yaitu beasiswa plus bagi mahasiswa berprestasi tinggi di Indonesia. Yang membedakan Jarum Beasiswa Plus dengan program beasiswa lain adalah selain mendapatkan dana beasiswa selama 1 tahun, siswa juga mendapatkan berbagai macam pelatihan keterampilan lunak atau soft skill guna mempersiapkan mereka menjadi calon pemimpin masa depan bangsa. Pelatihan ini meliputi nation building, character building, leadership development, competition challenges, serta international exposure.
Tujuannya agar para siswa di kemudian hari dapat menjadi pemimpin masa depan bangsa yang cakap secara inteligensia maupun emosional. Yang kedua, menawarkan penggunaan peralatan. Contohnya, perusahaan PLN. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional ke-10 yang diperingati tanggal 2 Oktober 2019, PLN memberikan bantuan program Corporate Social Responsibility berupa peralatan batik kepada paguyuban pengrajin batik serta tenaga di kawasan Kampung Batik, Kelurahan Rejomulyo. Ketiga, mengizinkan penggunaan fasilitas dan saluran distribusi. Contohnya, PT KAI. PT KAI menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan pemerintah dengan menggunakan kereta yang di dalamnya mempunyai fasilitas layaknya klinik, yaitu ruang monitoring, ruang laboratorium, pelayanan farmasi, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, pemeriksaan ibu hamil, ruang edukasi, pantry, dan toilet ramah lingkungan. Rail Library merupakan kereta perpustakaan karena terdapat fasilitas rak-rak buku bacaan dan ruang baca dengan kursi sofa dan karpet yang digelar di lantai. Selain itu, yang lebih modern, Rail Library juga dilengkapi 6 unit komputer untuk layanan e-library dengan ragam koleksi file bacaan maupun tayangan audio visual edukasi serta koneksi internet. Dengan melakukan CSR bentuk corporate filantropi, perusahaan akan mendapatkan keuntungan, yaitu membangun reputasi, membangun dan mengamankan posisi merek yang kuat, memperluas industri, menciptakan niat baik masyarakat dan perhatian nasional, memberikan dampak pada sosial di komunitas lokal, memberikan peluang untuk kontribusi non-tunai. Saya akan memberikan 3 contoh potensial benefit yang akan didapatkan oleh perusahaan. Pertama, membangun reputasi. Contohnya, Departemen Pertanian di Amerika Serikat bekerjasama dengan Conagra Foods dan Harvest mengadakan inisiatif untuk anak-anak kelaparan Amerika dengan melakukan penggalangan dana untuk kafe anak. Program Nasional Harvest Amerika meningkatkan efisiensi teknologi dan transportasi dari sistem distribusi makanan dan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah anak kelaparan di Amerika Serikat. Pada akhir 2013, Conagra Foods telah menyediakan dana untuk lebih dari 160 kafe anak, menyumbangkan 122 truk untuk bank makanan, membantu bank makanan di seluruh negara dengan bantuan logistik, dan peningkatan sistem kontrol inventaris, dan mensponsori kampanye iklan layanan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kelaparan anak di Amerika Serikat. Yang kedua, memperluas industri korporasi. Beberapa upaya filantropis diarahkan untuk manfaat jangka panjang yang membantu memastikan masa depan yang lebih kuat bagi perusahaan. Contohnya, The New York Times Company Foundation memberikan hibah kepada organisasi domestik di 5 bidang, yaitu jurnalisme, pendidikan, budaya, lingkungan, dan layanan. Yang ketiga, menciptakan niat baik masyarakat dan perhatian nasional. Contohnya, GE Foundation. GE Foundation bekerjasama dengan National Park Service dan Yellowstone Park Foundation. Program ini untuk merayakan ulang tahun ke-100 Old Faithful Inn dan Cahaya Langit di desa Old Faithful serta daerah pengunjung utama lainnya di Taman Nasional Yellowstone. GE menyumbangkan 50 perlengkapan anti-glare dan memberikan hibah hampir $100.000 di tahun 2002 untuk mendukung upaya keseluruhan untuk mengembalikan langit gelap di atas Yellowstone. Selama periode 3-5 tahun, dukungan berjumlah $200.000,
termasuk hibah GE Foundation, dan sumbangan dalam bentuk barang. Yellowstone Foundation mengumumkan kemitraan dan hibah awal mereka. GE juga mempublikasikan pengumuman itu pada konferensi pers pameran industri pencahayaan. Yang berikutnya adalah developing philanthropic endeavors. Yang pertama yaitu memilih alasan untuk mendukung program. Idealnya harus dimulai dengan merujuk pada prioritas filantropi yang telah ditetapkan perusahaan sebagai area fokus berdasarkan berbagai faktor termasuk tujuan bisnis, kemauan karyawan, dan kekhawatiran pelanggan. Yang kedua yaitu memilih badan amal ataupun penerima lain untuk program filantropi. Kriteria lain yang dapat digunakan untuk memilih mitra adalah mencari mitra di mana ada kemungkinan memberikan kontribusi yang berarti dengan menyediakan sumber daya non-moneter seperti produk perusahaan, penggunaan saluran distribusi, dan keahlian teknis. Yang ketiga yaitu menentukan level dan jenis kontribusi. Kontribusi idealnya harus dimulai dengan referensi ke pedoman perusahaan yang telah ditetapkan untuk pemberian, yang dapat menentukan presentasi keuangan sebelum pajak, presentasi yang bervariasi pada tingkat profitabilitas yang berbeda, atau jumlah dolar tetap, atau bahkan mungkin didasarkan pada beberapa indeks lain seperti jumlah karyawan perusahaan. Langkah yang sering diabaikan untuk inisiatif filantropis, manajer didorong untuk mengembangkan rencana komunikasi internal yang menginformasikan karyawan tentang pemberian program dan tingkat kontribusi. Rencana perayaan juga harus dipertimbangkan, terutama ketika hasil nyata dapat dilaporkan dan dibagikan. Dalam hal komunikasi eksternal, sebagian besar akan setuju bahwa setidaknya program pemberian harus dijelaskan dalam laporan perusahaan dan di situs web, karena banyak konsumen, investor, dan pemasok mungkin sebenarnya mencari mereka dan terkejut atau khawatir ketika mereka tidak ditemukan. Manajer didorong untuk membuat alat pelacak dan pengukuran. Hal yang kelima ini yaitu akan menghitung total kontribusi tunai, memperkirakan nilai dari setiap layanan dalam bentuk barang, memberikan informasi tentang hasil dan dampak bagi isu sosial. Ada beberapa bukti bahwa kemajuan sedang dibuat untuk mendukung strategi evaluasi. Contohnya dalam edisi Spring 2003 New Century Philanthropy, sebuah publikasi dari Komite untuk Mendorong Corporate Philanthropy. Charles Morrow, Direktur Eksekutif Komite, mengatakan bahwa inisiatif sedang dikerjakan untuk membangun pedoman yang dipimpin industri untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan uang tunai dan kontribusi natural di seluruh perusahaan dan memungkinkan perbandingan internal dan eksternal yang sebanding. Berikutnya adalah key to success. Dengan model filantropi dapat membangun pencitraan yang baik bagi perusahaan ataupun suatu lembaga. Seperti banyaknya perusahaan yang sponsori kegiatan seni, membantu bencana alam, acara sekolah dengan harapan memberi manfaat bagi perusahaan tersebut dan bagi masyarakat. Berikut beberapa kunci keberhasilan corporate filantropi. Yang pertama yaitu pilih isu sosial yang akan dijadikan program corporate filantropi. Pastikan isu tersebut memiliki hubungan dengan bisnis dan seluruh karyawan perusahaan. Contohnya adalah Telkomsel secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanfaatan ditujukan untuk masyarakat luas. Dengan operasi perusahaan Telkomsel yang berlangsung di seluruh Indonesia, termasuk pulau terluas dan daerah perbatasan, Telkomsel memahami pentingnya hubungan timbal balik yang baik dengan masyarakat setempat. Komitmen tersebut Telkomsel wujudkan melalui inisiatif Telkomsel Emergency Response and Recovery Active atau disingkat TERA, yang merupakan satuan khusus penanggulangan peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Satuan ini bertugas melakukan percepatan perbaikan terhadap jaringan Telkomsel yang terdampak bencana, sehingga kenyamanan dalam berkomunikasi
dan berkoordinasi tetap terjaga. Lebih dari itu, Tera juga melakukan berbagai aktivitas sosial seperti pemberian bantuan, kebutuhan pokok, maupun perbaikan infrastruktur. Di daerah terdampak hingga fase recovery, hingga saat ini Telkomsel telah banyak menangani kegiatan recovery di berbagai wilayah Indonesia yang terdampak bencana alam melalui kolaborasi dengan pemerintah di berbagai sektor. Kunci yang kedua yaitu pastikan pemimpin di perusahaan terlibat secara langsung sejak awal, terutama dalam program utama corporate philanthropy. Kunci yang ketiga yaitu tentukan penerima program filantropi. Pastikan untuk membuat perubahan konkret dengan hal yang positif. Yang keempat adalah cari peluang untuk memberikan donasi dalam bentuk barang, terutama yang berhubungan dengan produk inti perusahaan. Yang kelima yaitu hati-hati dengan publikasi hasil akhir. Kegiatan filantropi ini jangan terlalu dipublikasikan secara berlebihan. Dalam pembahasan kali ini, dapat kita simpulkan bahwa filantropi dapat diartikan sebagai perwujudan dari rasa kasih sayang kepada sesama manusia, yang berwujud sumbangan dalam bentuk uang, barang, atau karya lainnya bagi orang yang membutuhkan atau untuk tujuan-tujuan sosial. Filantropi dan program tanggung jawab perusahaan memiliki spirit yang sama, yaitu memberikan empati kepada orang lain atas nama kemanusiaan. Dari sudut pandang ini, perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada hal sosial, tetapi menjadi hal yang baik jika dilakukan dan sesuatu yang dapat perusahaan dorong buat kemajuan sesama manusia ataupun masyarakat. Terima kasih.